pengen tahu Mhm, sebetulnya apa sih Warkop Cetol ini Detikers dan kita akan langsung tanyakan mhm. barengan sama reporter Detik Jatim Mas Muhammad Aminuddin. Mas Amin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Amin. Sedang berada di mana nih Mas? Apakah berada di kawasan Warkop Warkop Cetol nih kalau Cetol. dilihat dari latar belakangnya? Ya, pastinya ini kami itu dan tiket saat ini saya berada di depan pasar Pegalegi Kabupaten Malang dan kemarin Oke, ada Mas penertiban sebentar Mas soal Amin boleh didekatkan mikrofonnya supaya terdengar jelas? Ya, Mas Amin, ini bagaimana sebetulnya awal dari penggerebekan dari, Warkop Cetol ini? Apakah, sebelumnya ada laporan dari warga atau mungkin ada warga yang merasa resah gitu dengan, Warkop Cetol ini? ya itu kemarin itu tepatnya pekan kemarin itu petugas aparat gabungan sebelumnya menerima pengaduan dari masyarakat soal keberadaan warung kopi di dalam Pasar Godalegi Kabupaten Malang. Masyarakat merasa resah karena keberadaan warung kopi yang bukan hanya menjual kopi dan aneka minuman Ya, lain, tapi juga mempekerjakan pramusaji perempuan. Begitu Eko dan Indi. Oke, oke. Mas sebetulnya apa sih yang menjadi hal yang dicurigai begitu? Karena ini mungkin memperkenalkan banyak jumlah perempuan, terhitung katanya ada sampai 22. Apakah memang ini kriteria yang diwajibkan karyawannya harus perempuan atau seperti apa nih Mas? Nah, ini mungkin awalnya kemungkinan ini menjadi upaya dari pemilik warung kopi untuk menarik perhatian pelanggan. Mhm. Mereka menggunakan pekerja pramusaji perempuan Indi dan Eko. Tapi Oke. ada kekhawatiran dari masyarakat dengan keberadaan pramusaji perempuan itu kemungkinan bisa uh, mereka memberikan sebuah pelayanan yang tidak diinginkan oleh masyarakat banyak Oke. tentunya. Oke, pelayanan yang diberikan yang tidak diinginkan masyarakat yang mungkin di luar dari hanya mensajikan hidangan-hidangan makanan dari warkopnya begitu ya Mas Amin? Betul, betul Indi, betul Eko, Nah, begitu. Yang dikhawatirkan oleh masyarakat awalnya seperti itu karena para pramusaji ini juga mereka menggunakan pakaian yang cukup minim begitu, sehingga mmm, masyarakat juga khawatir mereka bukan hanya menyajikan kopi tapi justru membuka praktek-praktek yang membuat keresahan di masyarakat. Mas Mmm. Amin, apakah, dugaan mengenai Warkop Cetol ini, sebagai tempat prostitusi itu juga sudah terbukti? Apa masih menjadi dugaan sementara nih? Nah itu Eko, saat ini polisi masih mendalami soal dugaan tindak pidana perdagangan orang dan juga praktik prostitusi dari keberadaan warkop kopi Cetol di Pasar Modalegi ini. Dan 6 pemilik warung sudah dimintai keterangan karena mereka mempekerjakan 7 pramusaji perempuan di bawah umur. Oke, Rata-rata mereka usia di 14 sampai 16 tahun. Wow, oke, Saat ini polisi masih terus mendalami apakah memang ada indikasi atau bukti bahwa ada praktik prostitusi atau tindak pidana perdagangan orang. iya iya Begitu ini indikasi itu. artinya anak-anak, usia SMP begitu ya, ya, dari mulai 14 tahun gitu sudah dipekerjakan. Kemudian tadi juga Iya. sudah kita lihat pada tayangan gambar atau video nih Mas Amin, sepertinya sudah ada penertiban juga, apakah mhm, itu dari pihak kepolisian ataupun Satpol PP ya, karena mungkin seragamnya mhm mirip-mirip mhm nyaru mhm. gitu ya. Apakah memang itu sudah, sebuah apa ya, pelaku, apa, penertiban gitu Mas? Ya, Kelanjutannya sekarang seperti apa? Apakah masih beroperasi atau mereka sebetulnya hanya arahkan saja dan tetap kembali bekerja dan beroperasi atau seperti apa nih Mas? Atau diberhentikan mungkin? Jadi ini sejak Sabtu kemarin siang aparat gabungan dari Satpol PP, kepolisian, Disperindak dan juga TNI serta Muspika Anggota Legi melakukan penertiban Mhm. dan ada sebanyak 30 pramusaji perempuan yang turut diamankan dan dimintai keterangan. Sejak saat itu banyak dari warung kopi ini yang memilih tutup Indi dan Eko. Jadi oke. mereka tidak beroperasi. Yang sebelumnya bukan hanya 1 atau 5 warung kopi di Mhm. Pasar Kodam Legi, mereka jumlahnya sampai 10 bahkan sampai 20 warung kopi. Mmm. Disperindak mengatakan bahwa memang di lapak atau sentra
dari keberadaan warung kopi Cetol ini memang izinnya diperuntukkan sebagai warung, bukan untuk toko kelontong ataupun peracangan. Jadi warung makan, warung minuman dan sebagainya. Begitu Indi dan Eko. Oke. Kalau respon dari warga sekitar terkait penggerebekan warkop Cetol ini bagaimana nih Mas Amin? Apakah mungkin Jadi dari ini awal juga karena ada laporan dari masyarakat nih Mas Mhm. untuk minta digerebek kah mungkin? Ya, jadi ini yang menarik Indi dan Eko, masyarakat sebagian besar memang resah dengan keberadaan warung kopi Cetol yang mereka pramusajinya para perempuan dengan pakaian yang begitu minim. Tapi di sisi lain seperti juru parkir dan lainnya mereka justru mengeluhkan adanya penertiban ini karena mengurangi dari pendapatan mereka. Jadi menuai pro Jadi, dan kontra begitu ya. Mas, iya, tapi iya. kalau boleh tahu untuk beberapa warung Mhm. warkop Cetol ini yang akhirnya menutup sementara, tidak diketahui kapan dibuka lagi gitu, nasib para karyawannya seperti apa nih? Terutama kita ngomongin mereka yang memang sudah layak bekerja di atas umur gitu ya. Apakah mereka dipulangkan ke tempatnya masing-masing yang memang berdomisili di Malang atau jangan-jangan ini sampai dari luar kota nih Mas para pegawai atau pekerjanya? Jadi iya ini kemarin dari 32 pramusaji perempuan yang diamankan dalam penertiban Sabtu siang kemarin, itu ada 7 mereka yang di bawah umur. Setelah dilakukan pendataan dan proses pemeriksaan di kantor Kecamatan Gondalegi, kesemuanya hari itu juga dipulangkan dengan dijemput oleh keluarga. Jadi sampai hari ini mereka tidak kembali ke Pasar Gondalegi atau bekerja di warung kopi yang sebelumnya buka beroperasi begitu ini. Oke. Mas Amin, kalau boleh tahu sebelumnya sudah berapa lama sih warkop Cetol ini beroperasi di Malang? Jadi kalau menurut keterangan warga ini sebenarnya sudah lama Mas Eko. Jadi warung kopi ini sudah lama bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Tapi menurut Disperindak dan Satpol PP sosialisasi itu sudah sering mereka lakukan. Bahkan di 24 Desember kemarin Disperindak dan Satpol PP, Kepolisian dan TNI sudah melakukan sosialisasi. Dan para pramusaji itu tidak bekerja. Namun beberapa hari kemudian mereka muncul kembali. Jadi setelah ditertibkan adanya sosialisasi mereka bekerja lagi. Artinya ada pramusaji baru yang bekerja di warung-warung kopi yang ada di Pasar Gondalegi. Oke, Yang untuk dilakukan Sabtu kemarin itu sebagai efek jerah atau tindakan tegas agar tidak ada warung kopi yang mempekerjakan pramusaji perempuan apalagi anak di bawah umur. Begitu Indi dan Ibu. Oke, untuk kategori mungkin kabur-kaburan gitu ya atau kejar-kejaran dengan Satpol PP ini Mas yang tadinya sempat digerebek kemudian tutup lalu buka lagi, itu apakah selalu di lokasi yang sama atau sebetulnya berpindah-pindah di Mas si warkop Cetolnya ini? Di lokasi yang sama Indi, artinya di kawasan Pasar Gondalegi ada memang di sisi utara dan di sisi timur, memang itu sebagai sentra warung. Artinya banyak-banyak lapak-lapak, kios-kios yang sebenarnya menjadi tempat usaha warung yang dimiliki oleh warga. Tapi sebagian besar mereka banyak membuka warung-warung kopi. Setelah dilakukan sosialisasi, artinya didatangi oleh pihak atau instansi terkait untuk diberikan sosialisasi agar tidak mempekerjakan para perempuan, mereka memilih untuk komitmen tapi itu tidak cukup lama. Artinya beberapa hari kemudian masih saja ada pramusaji perempuan. Warga menganggap bahwa itu sebagai daya tarik dari pemilik kopi agar banyak pelanggan yang datang untuk membeli. Begitu Indi dan Iko. Oke Mas, jam operasionalnya kalau boleh tahu emang dari jam berapa sih Mas? Apakah 24 jam atau bukanya mungkin pagi, siang, sore, malam? Seperti apa Mas? Sebenarnya jam operasional dari warung kopi ini mengikuti dari jam operasional Pasar Gondalegi Indi dan Iko. Jadi mereka buka itu di pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Ya. Selepas itu mereka tidak buka karena banyak pintu-pintu di pasar ini sudah ditutup. Gitu. Oke. Berarti malam sebetulnya tidak beroperasi ya Mas Iya, Amin ya? betul ya memang Tidak ngikutin pasar. Iko dan Indi. Iya, mengikuti jam operasional pasar. Yang disayangkan warga hanya karena ada keberadaan pramusaji perempuan itu dan mereka berpakaian tidak semestinya. Itu Indi Iko yang menjadi keresahan masyarakat. Iya, benar iya, juga pasti sih. menjadi perhatian seluruh warga pasar sepertinya ya. Pasti Iya. kan banyak Ya, orang Iya, lain iya, yang iya, berbelanja iya. atau mungkin para pedagang-pedagang non warkop lainnya juga pasti memperhatikan. Pasti para istri Iya, juga pada betul, resah di rumah ya. Ibu-ibu yang Iya, belanja iya. ya ke pasar. Makasih banyak Mas Aminuddin untuk laporannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi Ya. perhatian bersama Ya. dan juga tidak ada Ya.
tidak ada adegan kejar-kejarannya dengan Iya. Satpol PP buka sementara, habis itu beroperasi lagi. Mudah-mudahan juga ada pengarahan supaya mereka-mereka ini akhirnya bisa, berusaha, apa ya, berbisnis yang lain lah ya. Iya, lebih sopan juga gitu Betul, ya. Gaya betul. Mhm. gaya Itu yang menjadi berpakaiannya harapan ya masyarakat. diperbaiki. Heeh. Oke deh, Mas Aminuddin terima kasih banyak untuk Ya, Ya, laporannya. terima kasih Kak Eko. Ya, selamat terima kembali kasih. bertugas, Sehat Mas. Sampai selalu. jumpa. Assalamualaikum.